kawan-kawan, apa kabar? Baik? Oke, mantap. Oke, jadi hari ini saya akan mengajarkan kalian matematika. Oke, matematika ini yang akan saya ajari ini dia tentang logaritma sama merasionalkan bentuk akar. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ini udah video sih. Oke, lanjut. Nah, halo guys. Nah, jadi di sini aku udah siapin satu soal tentang merasionalkan bentuk akar. Aku masuk ke sini dulu karena memang materinya masuk ke sini dulu baru logaritma. Logaritma itu materi paling terakhir biasa ya. Nah, jadi aku merasionalkan dulu ya guys. Nah, jadi aku ada kasih satu contoh soal merasionalkan. Ini masih simple guys. Merasionalkan itu banyak kali bentuknya, betul. Aku sebenarnya nggak suka ya. Cuman merasionalkan ini sebenarnya asik. Tapi ya udah, kita gas aja. Aku bakal ngajarin kalian. Aku bakal ngajarin kalian. Nah, nanti kita bareng-bareng ngerjain ini. Nanti kita bakal ngerjain soal yang lebih sulit lagi bareng-bareng. Kita kerjain yang ini dulu. Oke, jadi sebenarnya merasionalkan ini mudah. Cuman nggak tahu kenapa aku sering salah juga ya guys. Nah, terus merasionalkan ini caranya tinggal akar 5 itu kalian kali aja masing-masing. Jadi gini ya, aku bakal buat penjelasannya gini. Nih. Nah, kita pertama buat kayak biasa dulu. Akar 50 per akar 5. Nah, dikali akar 5 per akar 5. Tuh, gini dong. Kalian tinggal kaliin aja. Akar 50 dikali akar 5. Jawabannya 250. Iya kan? Kalau kalian hitung bener nggak? 50 dikali 5, 250. Kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa. Oke ya. Terus akar 5 dikali akar 5. Sama aja akar 5. Sama aja 5 gitu. Jadi kita nggak usah bikin, kita langsung aja bikin 5 di sini. Karena ya akar 5 kali akar 5 ya 5 juga gitu. Ya kan? Ya gitu deh. Terus 25 ini, 250, kita sederhanain guys. Jadinya kita sederhanain itu jadi 2 akar 25 dikali akar 10. Iya kan? Bener kan? 25 dikali 10, 250 kan? Nah, jadi per 5-nya tetap ya. Terus kita lanjut. Jadinya akar 25 itu 5 kan? Nah, kita bikin 5 akar 10. Karena 10 tuh nggak ada akar guys. Jadi kita tetap bikin gitu aja. Per 5. Sama dengan akar 10. Kenapa akar 10? Coret-coret. Nah, jadi deh akar 10. Jadi jawabannya akar 10. Mudah kan sebenarnya? Kita tinggal kaliin gitu doang. Terus kita 250 itu kita sederhanakan, kita pecah dulu jadi akar supaya lebih kecil. Udah terus kayak gini. Udah jadi jawabannya akar 10. Udah, merasionalkan kita bisa gitu kan? Tapi ini belum guys. Ada lagi bentuk merasionalkan yang lebih susah. Nah, kita kerjain bareng-bareng ya. Aku bikin dulu soalnya. Easy game. Easy game. Wih, apa nih? Nggak ngerti gue. Guys, jadi aku udah ada soalnya nih. Kalian lihat. Ini soalnya beda kan sama yang tadi. Tapi sama-sama merasionalkan. Caranya tuh sama aja. Cuman kita tiba-tiba nih ada kehadiran logo ini. Logo kurang ataupun tambah. Aku kasih contoh yang kurang. Tiba-tiba hadir dia dalam kehidupan kita ya. Terus kita sama aja caranya. Kita pertama bikin dulu kayak gini, kayak biasa. 2 dikurang akar 3. Bikin soalnya ulang. Terus tinggal dikali. Dan di bawah naik ke atas. Oke. Negatif 2. Tapi ada yang beda guys. Jadi ininya itu jadi plus. Ini kan negatif kan. Tapi sekarang dia jadi plus. Nih, dia jadi plus. Karena dia naik gitu ya. Per negatif 2. Sama, plus juga. Pokoknya dia pindah tempat, dia jadi plus. Oke guys. Oke gitu ya. Terus kita kali kayak biasa aja guys. Nih.
3 dikali 2. 3 dikali negatif 2. Negatif 6. 3 dikali akar 3. Ini ditambah ya guys. 3, ya ampun, 3 akar 3 per negatif 2 dikali negatif 2. 4. Akar 3 dikali akar 3. 3. Sama aja 3 akar 3, ya disederhanain jadi 3 juga gitu kan mas. Dikurang ya guys ini. Nih, kurang negatif kali positif. Kurang 3. Nah, langsung aja bikin. Negatif 6 ditambah 3 akar 3 per 4 kurang 3, 1. Nah, jadi deh. Semua yang dibagi 1 kan tetap sama kan? Negatif 6 ditambah 3 akar 3. Udah, ini hasilnya. Negatif 6 tambah 3 akar 3. Ini hasil radikalnya. Karena 1 ya udah, ini negatif 6 dibagi 1, 3 ini dibagi 1, ya udah ini hasilnya. Mudah kan? Merasionalkan. Ya gini pokoknya bentuknya. Sebenarnya nggak terlalu susah, cuman yang bikin kita bingung tuh negatif positifnya. Tapi udah sekarang gini aja. Nah, sekarang karena merasionalkan udah siap, dan semoga kalian udah paham juga, kita masuk ke logaritma. Many months later, meanwhile, The next day. the next day, eventually, day 3. Oke, halo guys. Jadi kita masuk ke logaritma ya sekarang. Guys, maaf ya aku ganti latar, karena kita mengganti latar suasana supaya tidak bosan gitu ya. Padahal alasan dong. Oke, jadi kita masuk ke logaritma guys. Jujur aku nggak suka logaritma, tapi kita harus belajar guys. Jadi mari kita belajar bareng-bareng supaya kita suka logaritma ini. Dan jadi aku pertama jelas dulu logaritma itu apa. Jadi logaritma itu digunakan untuk menentukan pangkat dari suatu bilangan pangkat. Nah, aku kasih contoh ya. Jadi gini. A pangkat M sama dengan N. Nah, gini guys. Nah, jadi yang kita cari itu M-nya. Jadi M sama dengan bilangan pokoknya itu A ya. Nih, bilangan pokok. Jadi A log N. Gini guys. Kurang lebih gini. Nah, sekarang ini tuh ibaratkan rumus ya. Jadi kita sekarang masukin angka ya. Coba kita kasih gini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadinya tuh M-nya 3 kan. Berarti 3 sama dengan bilangan pokoknya 2. Harus kecil ya guys 2-nya, sorry. 2-nya tuh kayak harus di atas gitu. 2 log 8. Nah, kira-kira gini. Paham kan? Jadi maksudnya tuh 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 gitu. Jadi 2 pangkat 3. Kita cari pangkat. Nah, 3. Oke guys, kita langsung masuk ke soalnya ya. Soal penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung masuk ke soal. Oke, halo guys. Jadi ini udah ada soal logaritmanya. Kita lihat. Ini gimana cara kerjanya? Nampaknya susah kali ya? Ya. Enggak susah itu guys. Jadi kita bisa lihat di sini angka pokoknya ya. Angka pokok itu yang 2 tadi, yang A itu. Angka pokok bisa juga dibilang angka basis. Nah, di sini kita lihat sama kan. Nah, jadi kita pakai cara ini aja nih. Jadi di sini ada plus sama minus kan. Jadi kita ibaratkan gini ya. Jadi plus ini nanti bakal jadi kali. Kalau kurang ini nanti bakal jadi bagi. Gitu ya. Jadi nanti akal numerusnya itu kalau plus itu dikali, kalau minus itu dibagi. Oke guys. Oke, jadi langsung aja buat 2 log buka kurung 4 dikali 12 per 6. Oke, langsung aja. 12 coret sama 6. Jadinya 2. 4 kali 2 8 ya. Jadi kita bikin 2 log 8. Udah guys, ini hasilnya. Oke, yang ini udah. Aku bakal kasih satu contoh soal lagi yang cukup rumit ya. Oke guys. Oke, kita langsung aja belajar bareng-bareng. Soal lagi. Soal kedua ya. Ini agak beda kalau bisa kalian lihat. Ini udah angka pokoknya nggak sama. Terus ada kali ini. Kalau kali kayak mana? Kalau tadi kan ditambah sama kurangan. Ini sekarang dikali. Nah, jadi step awalnya itu kita pecahin dulu mereka jadi kebentuk pangkat. Jadi ini ada 4 ya. Jadi 2 pangkat 2. Terus log. Ini ada 9, jadinya 3 pangkat 2. Dikali 27
3 pangkat 3 log. 32 itu 2 pangkat 5. Nah, oke guys. Terus sudah ya, kita tinggal turunin mereka aja gitu. Jadi yang pertama, sorry, ini 2 pangkat 2. Jadi yang pertama kita turunin dulu 2 sama 5 ini. Jadi 2 kali 5 per 2 sama 3 ini. 2 kali 3. Terus lebihnya kita langsung aja bikin 2 log 3 ini, kita bikin kayak biasa ya. 2 log. Ingat guys, 2-nya ini harus kita taruh di atas supaya tidak susah ya. 2 log 3 kali 3 log 2. Terus ya udah kita jumlahin atau bagiin sama kayak biasa aja. 2 coret. Ini log 3. Nih, ini bisa coret 2 log. Ini bisa coret, sama ini juga bisa coret. Udah guys, ini habis, kalian nggak usah mikirin. Hasilnya 5/3. Oke, udah ini hasilnya guys. Hasil akhirnya 5/3. Udah kan? Mudah kan? Jadi kalau misalnya kali itu, kalian pertama pecahin dulu jadi bentuk pangkat, terus baru kalian selesaiin satu-satu kayak gini. Udah guys. Oke, video dari saya, sekian video dari saya. Semoga dapat membantu kalian. Semoga kalian paham juga dengan ajaran saya yang sangat gagap-gagap ini. Dan semoga kita bisa tidak gila ya dari belajar MTK ini ya. Oke guys, sekian. Bye-bye. Selamat tinggal MTK.